الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang tidak istiqomah itu musibah di dalam kehidupan agama. Orang yang murtad itu pun musibah di dalam ujian agama. Orang yang terperosok kepada kelompok menyimpang dan sesat itu pun termasuk musibah di dalam kehidupan agama. Orang yang asalnya sholat lalu tidak sholat itu pun merupakan bagian dari ujian agama. Dan ujian agama merusak bandul kebaikan di dunia, merusak hisab pada kehidupan di akhirat, merusak mizan dan status manusia di dalam pengadilan Allah. Itu yang kita minta dari doa ini pada poin yang kedua. Sekarang kita akan membahas yang ketiga. Doa ini bermaksud salah satunya adalah supaya kita terhindarkan dari sebuah takdir yang buruk dan takdir yang pahit. Kita tentunya paham Bapak bahwasanya kehidupan kita berjalan sesuai dengan takdir. Kita ini sebagaimana kereta yang sudah ada treknya dan kita melewati trek yang sudah ditetapkan. Tidak ada manusia pada kehidupan ini yang tidak berjalan kecuali dengan takdir yang telah Allah gariskan pada kehidupannya. Sekali lagi, kita manusia itu kayak kereta dan treknya sudah ada, diatur oleh Allah dalam kehidupan manusia. Tentunya ketika kita paham manusia itu pasti melewati takdir yang akan dihadapi dari setiap peristiwa kepada peristiwa berikutnya, maka kita itu memohon kepada Allah. Dan di antara kebaikan permohonan kita itu apa? Supaya kita tidak mendapatkan takdir yang pahit. Takdir yang buruk menurut versi kita. Kalau takdir itu semuanya baik. Tapi ada takdir yang pahit menurut versi manusia, ada takdir yang manis. Bapak menikah dengan orang yang Bapak cintai, itu takdir manis. Bapak mendapatkan keturunan, itu takdir yang manis. Tapi kita juga paham ada takdir-takdir yang tidak manis dan tidak pahit. Orang yang Bapak cintai berkhianat kepada Bapak, itu takdir pahit. Anak kita lalu menderita penyakit, lalu akhirnya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya itu takdir yang pahit. Dan ini termasuk salah satu konsekuensi yang kita pasti hadapi pada kehidupan. Makanya dalam satu riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kuat di dalam agama, orang yang paling bertakwa di antara seluruh kaum muslimin di dunia timur dan barat, utara dan selatan. Itu pun Rasulullah tidak pernah menantang supaya Allah menurunkan kepadanya takdir yang pahit. Walaupun Rasulullah tahu takdir itu pasti membawa kebaikan. Tapi Nabi dengan seluruh kekuatan imannya, energi ketakwaannya, Nabi itu tidak pernah meminta supaya diberikan takdir yang buruk atau takdir yang pahit. Makanya dalam satu riwayat Bukhari, Pak, ini ada satu doa. Ini doa kalau saya selalu melazimi tiap waktu, Pak. Kalau saya selalu melazimi tentang doa ini, yaitu adalah ketika kita berlindung dari beberapa perkara. Di mana Rasulullah itu mengucapkan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'ul qada wa syamatatil a'da. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berdoa. Ya. Doanya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pahitnya ujian. Min jahdil bala itu susahnya bala, pahitnya ujian. Wa darakis syaqa, hinanya kesengsaraan. Wa su'il qada, yaitu pahitnya sebuah takdir. Wa syamatatil a'da, dan kita ditertawakan sama orang-orang yang tidak beriman oleh Allah. Ini diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya di antara yang menjadi perhatian Nabi untuk memberikan keselamatan pada kehidupan, selamatnya kehidupan itu adalah kalau kita terhindar dari 4 ini. Kita terhindar dari cobaan bala yang begitu berat. Wadara kesyaqa, kita terhindar dari kesengsaraan. Misalkan kesengsaraan dari kemelaratan dan kefakiran yang membuat kita hina di hadapan manusia dan akhirnya kita terlunta-lunta. Wasu'il qada, dan kita berlindung dari takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang pahit. Wasyamatatil a'da, dan kita menjadi muslim supaya terhindar dari cibiran,
dan hinaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kan banyak sekarang Pak, orang mukmin, orang muslim jadi bercandaan, direndahkan, dijadikan tidak mendapatkan pride-nya. Maka sesungguhnya Rasulullah itu berlindung diri. 3 permintaan yang pertama itu dari perkara berat, yaitu adalah min jahdil bala, wadarakis syaqqa, dan su'il qada. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara permohonan kita sama kolerasinya, relevansinya dengan surat Al-Baqarah 286. Kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya yang ketiga adalah, ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami sebuah ujian yang pahit, ya Allah. Ujian yang buruk. Walaupun kita tahu bahwasanya ujian itu membawa kebaikan, tapi minta sama Allah, akadkan pada lisanmu, supaya kita tidak mendapatkan takdir-takdir yang buruk pada kehidupan kita. Dan ini merupakan bentuk salah satu permohonan baik pada kehidupan kita. Ya. Tentunya, kalaupun akhirnya kita berjumpa dengan takdir-takdir yang pahit, dan itu merupakan bagian dari konsekuensi kehidupan dan fitrah kehidupan, ya setidaknya kita juga harus memiliki ilmu bagaimana ketika kita menghadapi takdir yang pahit. Karena bisa jadi ada orang yang tetap mendapatkan takdir yang pahit, tapi Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk melewati takdir pahit itu. Ada pula orang yang memang dihindarkan dari takdir yang pahit, dan itu berpulang kepada kehendaknya Allah. Dan kita tidak bisa tanya sama Allah, kenapa takdir saya pahit, kenapa takdir dia tidak pahit? Kita tidak bisa tanya sama Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya, Allah itu nggak pernah ditanya sama hambanya, tapi hamba itulah yang ditanya sama Allah. Jadi manusia ketika dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, wa darakis syaqa, wa su'il qada. Apakah pasti dia dihindarkan dari takdir yang pahit? Belum tentu. Rasulullah juga mendapatkan takdir-takdir yang juga pahit, tetapi dilewati oleh baginda Nabi dengan keridhaan yang beliau dapatkan dari Allah. Walaupun takdirnya pahit, diusir dari kota Mekah, kota kelahiran Pak. Kita bisa bayangkan suasana psikologi Nabi diusir dari kota kelahirannya. Kayak bapak tinggal di Kemang sudah 15 tahun, gara-gara satu kesalahan, seluruh warga tanda tangan usir bapak. Coba, suasana psikologi kita bagaimana? Takdir buruk atau tidak itu? Buruk, pahit. Tapi Rasulullah memiliki hati yang kuat untuk melewati takdir pahit itu. Karena sekali lagi Pak, kalau kita berdoa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, sembari kita gandingkan dengan doa yang tadi kita dapatkan dari Bukhari Muslim, wa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada, bisa jadi ada dua yang Allah perbuat dengan masyiahnya. Masyiah itu kehendaknya Allah. Masyiahnya Allah menghindarkan kita takdir buruk dan takdir pahit. Anakmu asalnya mau sakit, kamu berdoa dengan doa ini, Allah hindarkan. Ada yang semacam itu, Allah realisasikannya. Tapi ada yang kedua, kalaupun engkau berjumpa dengan takdir yang pahit, maka Allah memberikan kepadamu kekuatan untuk melewati takdir pahit itu, supaya takdir pahit itu ada di bawah kakimu dan bukan ada di atas pundakmu. Begitu Pak.